Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 investasi di RB. Kemudian di sini kita mengangkat judul analisis perusahaan, dan perusahaan kita ini adalah PT Temas Tbk. Oke, mungkin di sini sebelumnya kita akan perkenalan. Saya sendiri adalah Kusuma Brianti dengan NIM 120410121. Perkenalkan, saya Mita Patricia, NIM 1204116. Perkenalkan, nama saya Cindy Pangaribuan, NIM 120410022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Abdul Barik dengan NIM 120410052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Gibran dengan NIM 120410062. Mungkin setelah perkenalan ini akan lanjut ke pendahuluan. Nah, PT Temas Tbk ini sebenarnya didirikan dengan nama PT Tempuran Emas pada 17 September 1987 oleh Harto Kusumo Kuntojo dengan dasar hukum pendirian Surat Keputusan nomor C2-200545.HT.01.01TH 88 tanggal 22 Maret 1988. Nah, di sini mungkin bisa langsung saja bahwa bisa langsung di next. Oke. Berdasarkan pada pasal 3, anggaran dasar perseroan yaitu ruang lingkup kegiatan usaha utama perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang pelayanan. Kemudian, mengusahakan dan menyelenggarakan perusahaan dengan usaha-usaha pengangkutan barang, kendaraan, penumpang, hewan dengan kapal laut baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jadi PT Temas Tbk ini beroperasi di bidang produk dan jasa transportasi, khususnya transportasi laut, yang menyediakan jasa pengiriman barang dalam peti kemas, yang menjadi komoditas barang yang diangkut antara lain itu bisa bahan-bahan kebutuhan pokok, kemudian semen, kendaraan bermotor, dan bahan bangunan atau barang elektronik, makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk saat ini, kegiatan utama perseroan telah didukung oleh 5 entitas anak perusahaan yang masing-masing memiliki spesialisasi, yaitu PT Temas Shipping yang bergerak di bidang manajemen perkapalan, yang sebelumnya bernama PT Pelayaran Tirtamas Express, kemudian PT Temas Depot yang sebelumnya bernama PT Temas Pendulum Nusantara yang bergerak di bidang usaha depo peti kemas, kemudian Anemi Maritim CO Ltd yang bergerak di bidang manajemen peti kemas, kemudian PT Temas Port yang sebelumnya bernama PT Eskorindo Steve Doring yang bergerak di bidang bongkar muat, dan PT Asia Marine Temas yang bergerak di bidang manajemen pengawakan. Nah, kemudian untuk manajemen PT Kemas sendiri, pertama ada Dewan Komisaris, di sini tertera nama-namanya, kemudian juga ada bidang dari direksi. Nah, kemudian untuk kepemilikan dari saham PT Temas Lestari ini merupakan pemegang saham utama atau non-manajemen dan pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 80,84%. Dan kemudian untuk pemegang saham atau manajemen dipegang oleh Bapak Harto Kusumo dengan kepemilikan saham 0,02%. Kemudian Jenny Zeng dengan kepemilikan saham sebesar 0,40%, dan Fatih Kusumo dengan kepemilikan saham sebesar 0,60%. Sehingga sisa kepemilikan sahamnya ini sebesar 18,14% yang dipegang oleh publik. Sedangkan untuk pemilik saham publik
itu sebesar 18,14%. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan mengenai laporan keuangan. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Cindy Pangaribuan. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. Untuk PT Temas Tbk dan entitas anaknya, ini adalah laporan posisi keuangan. Di sini didapatkan kita bisa lihat aset lancar, di mana kas dan setara kas piutang usaha itu ada 120.586. Pada laporan keuangan di atas, data disajikan dalam jutaan rupiah. Total aset lancar pada tahun 2020 sebesar 410.184. Sementara pada tahun selanjutnya itu 518.941. Bisa dilihat bahwa total aset lancar di tahun 2020 menurun dibandingkan total aset lancar di tahun 2019. Sebesar penurunannya itu 20,95%. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada beberapa aset seperti piutang usaha pihak ketiga sebesar 12,634%, persediaan sebesar 39,182%, dan pajak dibayar di muka sebesar 89,966%. Namun total aset tidak lancar 2020 meningkat dari tahun 2019 sebesar 24,7395%, yaitu Rp 2747210 menjadi 3426856, yaitu terjadi peningkatan karena adanya aset pajak tangguhan meningkat sebesar 13,407% dan peningkatan aset tetap sebesar 26,368%. Nah, total aset perusahaan pada tahun 2020 meningkat sebesar 17,479% dari tahun sebelumnya, di mana total aset perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 3837040. Sementara total aset perusahaan per tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp 3266151. Jadi, kesimpulan yang bisa dikatakan bahwa perusahaan ini memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi meskipun memerlukan waktu yang lama karena total aset tidak lancar semakin meningkat. Namun harus diperhatikan sebab total aset lancar mengalami penurunan. Lalu di sini ditampilkan liabilitas perusahaan dapat dilihat. Untuk penjelasannya, pada bagian liabilitas perusahaan terlihat liabilitas jangka pendek. Nah, menurun sebesar 8,071%, yaitu dari Rp 983.055 menjadi 902.798. Hal ini dikarenakan utang jangka pendek menurun sebesar 44,84%, utang usaha pihak ketiga menurun sebesar 29,11%, dan utang lain-lain pihak berelasi tidak ada. Kemudian, untuk liabilitas jangka panjang naik sebesar 56,53%, yaitu dari 1.939 menjadi 1.723.297. Hal ini dikarenakan utang bank mengalami peningkatan sebesar 71,94%. Liabilitas sewa pihak ketiga meningkat sebesar 40,91%. Dan adanya liabilitas sewa pihak-pihak berelasi dibanding tahun sebelumnya yang tidak ada. Sehingga untuk total liabilitas tahun 2020 meningkat sebesar 26,07% dari tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa ini dinilai tidak baik, terutama dalam jangka panjang karena mengalami peningkatan pada liabilitas jangka panjang. Lalu, untuk laporan keuangan selanjutnya akan dibahas tentang model perusahaan. Dapat dilihat laporan keuangan tentang model perusahaan. Untuk penjelasannya, pada bagian ekuitas perusahaan bisa dilihat bahwa total ekuitasnya itu tahun 2020 itu meningkat sebesar 2,35% dari tahun 2019 atau tahun sebelumnya, yaitu 1183157 menjadi 1210945. Jadi dari hasil laporan ekuitas perusahaan ini dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik untuk mengembangkan usaha. Dan untuk laporan keuangan selanjutnya yaitu analisis laba. Dapat dilihat di kiri itu terdapat tentang laporan keuangan tentang analisis laba. Untuk penjelasannya,
Pada laba rugi, terlihat penurunan laba yang sebelumnya untung Rp 161,15 juta menjadi Rp 52,214 juta. Apabila dipersenkan, maka penurunan ini cukup tinggi sebesar 51,89%. Nah, penurunan ini terjadi karena beban usaha, beban klaim muatan, selisih kurs, beban keuangan mengalami peningkatan. Hal ini dinilai buruk karena pembagian dividen akan menurun atau bahkan tidak akan memberikan dividen buat investor. Dan untuk laporan keuangan selanjutnya yaitu pendapatan perusahaan. Di tengah terdapat laporannya yaitu tentang pendapatan perusahaan di mana pendapatan jasa neto akhir didapatkan 2019 251,269 dan 2020 266,9618. Untuk penjelasannya, dari data di atas dapat dilihat bahwa pendapatan PT Temas Tbk pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 6,26%. Hal ini dikarenakan jasa bongkar muatan itu mengalami peningkatan dan pendapatan jasa yang saling dihapuskan dengan beban jasa terkait mengalami penurunan. Dan untuk biaya operasional, di sini terdapat penjelasan mengenai beban jasa, di mana laporan keuangan di atas terlihat bahwa beban jasa neto mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2019 adalah Rp2146,926 dan Rp2249,132 juta. Dari 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,76%. Hal ini karena terdapat beberapa komponen yang mengalami kenaikan. Komponen tersebut adalah peningkatan penyusutan sebesar 34,14%, gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar 21,67%, perbaikan dan pemeliharaan sebesar 31,98%, dan pelayanan sebesar 123,74%, serta asuransi sebesar 13,52%. Selain beban jasa, terdapat beban usaha atau masih kelanjutan biaya operasional. Untuk beban usaha penjelasannya, terlihat bahwa beban usaha mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 29,07%. Untuk detail rupiahnya dapat dilihat di laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa peningkatan seperti gaji, kesejahteraan karyawan yang meningkat sebesar 33,75%, penyusutan meningkat sebesar 175,97%, adanya penyisihan piutang ragu-ragu yang sebelumnya tidak ada, dan perizinan meningkat sebesar 191,82%. Lalu, untuk analisis risiko akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, analisis risiko. Berikut ini penjelasan terkait manajemen risiko keuangan yang dilakukan oleh PT Temas Tbk. Next. PT Temas Tbk memiliki komitmen untuk dapat mengimplementasikan manajemen risiko untuk berbagai jenis risiko dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan. Adapun risiko-risiko yang akan muncul dan berpengaruh terhadap pertumbuhan Temas Life dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama risiko operasional dan yang kedua risiko ekonomi. Di mana dalam risiko operasional risiko-risiko yang ada adalah risiko armada, risiko kecelakaan kapal, dan risiko bahan bakar. Sementara untuk risiko ekonomi antara lain risiko suku bunga, risiko kredit, risiko industri, dan risiko inflasi. Untuk penjelasan secara mendetail sebagai berikut. Untuk kategori yang pertama tadi risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang erat kaitannya dengan struktur biaya perusahaan, atau bisa dikatakan sebagai risiko yang akan dihadapi perusahaan karena tingkat biaya tetap dalam operasinya. Jenis-jenis risiko operasional, yang pertama risiko armada atau kerusakan pada kapal merupakan risiko yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan usaha PT Temas Tbk karena perusahaan ini ada di sektor transportasi, terutama pada transportasi laut. Yang kedua, risiko kecelakaan kapal. Risiko kecelakaan kapal adalah risiko yang dapat mengakibatkan kerugian material
bagi perusahaan karena kapal yang mengalami kecelakaan pasti terdapat kerusakan-kerusakan, baik kerusakan ringan sampai kerusakan yang berat. Sehingga perusahaan mengasuransikan seluruh armada yang dimiliki dan nantinya jika terjadi kecelakaan, maka asuransi tersebut setidaknya bisa membantu meringankan beban perusahaan. Yang ketiga, risiko bahan bakar. Risiko bahan bakar muncul jika harga bahan bakar mengalami kenaikan yang signifikan, yang akhirnya berdampak negatif pada keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan mengantisipasinya dengan melanjutkan program permajaan kapal dengan menjual yang tidak efisien dan efektif, kemudian menggantinya dengan kapal yang hemat bahan bakar yang dirancang khusus untuk kondisi laut Indonesia. Untuk kategori yang kedua, risiko ekonomi. Risiko ekonomi adalah risiko atau ketidakpastian akibat perubahan drastis kondisi perekonomian suatu negara yang memiliki dampak negatif terhadap laba dan tujuan bisnis. Kemudian jenis-jenis dari risiko ekonomi yang pertama, risiko suku bunga bank. Adalah risiko terkait kenaikan suku bunga pada bank. Yang kedua, risiko kredit merupakan risiko kerugian yang terjadi di saat pelanggan tidak mampu atau gagal dalam melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang telah disetujui bersama. Selain itu, perusahaan juga akan terus memantau kolektibilitas piutang secara reguler. Yang ketiga, risiko industri. PT Thomas Tbk merupakan salah satu industri transportasi laut, sehingga risiko industri yang sangat bergantung secara signifikan adalah terkait pertumbuhan ekonomi yang ada. Sebagai upaya antisipasi, perusahaan terus melakukan pengembangan strategi dalam memasarkan produk barang atau jasa, sambil melihat peluang yang ada di berbagai wilayah yang memerlukan pemerataan distribusi logistik. Dan yang terakhir, resiko inflasi adalah risiko yang berkaitan dengan inflasi yang ada di setiap tahunnya, karena kenaikan harga nantinya dapat mempengaruhi peningkatan harga suku cadang dan biaya operasional sehingga beban perusahaan semakin membesar. Oleh karena itu, perusahaan mengantisipasinya dengan mendorong efisiensi di semua lini operasional. Kemudian bagian yang terakhir bagian kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk bagian kesimpulan, berdasarkan analisa laporan keuangan PT Thomas Tbk tahun 2020, dapat disimpulkan hal sebagai berikut. Hal yang dinilai baik adalah 1. Total aset meningkat sebesar 17,479% dari sebelumnya karena aset tidak lancar meningkat. Kemudian, total ekuitas perusahaan meningkat sebesar 2,35% dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, terjadi peningkatan pendapatan jasa sebesar 6,26% dari tahun sebelumnya karena peningkatan jasa bongkar muatan menurun dan penurunan pendapatan jasa yang saling dihapuskan dengan beban jasa terkait. Kemudian, hal yang dinilai buruk adalah 1. Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 56,53% dikarenakan utang bank yang meningkat. Kemudian yang kedua, penurunan laba tahun berjalan sebesar 51,89% dikarenakan beban usaha, selisih kurs, dan beban keuangan mengalami peningkatan. Dan yang ketiga, terjadi peningkatan biaya operasional sebesar 4,76% pada beban jasa dan 29,07% pada beban usaha. Kemudian untuk perhitungan rasio keuangan, yang pertama ada Return on Asset atau ROA tahun 2019 didapat 1,36 dan RO pada tahun 2019 adalah 3,08. ROA perusahaan di tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga kemampuan perusahaan memperoleh laba semakin menurun atau total aset yang meningkat. Yang kedua ada ROE atau Return on Equity
Di tahun 2020 didapat ROE sebesar 4,31, sementara untuk tahun 2019 adalah 8,50. ROE perusahaan di tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga kemampuan perusahaan memperoleh laba semakin menurun atau modal perusahaan yang meningkat. Kemudian yang ketiga ada Debt to Equity Ratio atau DER. Pada tahun 2020 diperoleh DER sebesar 216,86 dan pada tahun 2019 diperoleh DER sebesar 176,05. DER perusahaan di tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga keamanan dana cukup buruk karena hutang semakin besar dibandingkan dengan modal perusahaan. Yang keempat ada Debt to Asset Ratio atau DAR. Pada tahun 2020 didapat DAR sebesar 68,44. Kemudian untuk tahun 2019 didapat DAR sebesar 63,78. DAR perusahaan di tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga keamanan dana cukup buruk karena hutang semakin besar dibandingkan dengan total aset perusahaan. Yang kemudian ada Current Ratio atau CR. Tahun 2020 diperoleh CR sebesar 45,44. Sementara pada tahun 2019 diperoleh CR sebesar 52,84. CR mengalami penurunan di tahun 2020 sehingga posisi keuangan perusahaan melemah dibanding tahun 2019 meskipun nilainya sudah lebih besar dari 1, yang mengindikasikan bahwa aset lancar perusahaan mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya. Yang keenam ada Quick Ratio atau QR. Tahun 2020 diperoleh QR sebesar 418,39, sementara untuk tahun 2019 diperoleh QR sebesar 322,57. QR yang mengalami peningkatan di tahun 2020 dibanding tahun 2019, sehingga bisa dikatakan perusahaan memiliki aset likuid yang meningkat dibanding tahun 2019 untuk melunasi semua kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, perhitungan nilai saham terhadap harga pasar. Yang pertama ada earning per share atau EPS. Di tahun 2020 diperoleh EPS sebesar 11. Sementara pada tahun 2019 diperoleh EPS sebesar 16. EPS tahun 2020 lebih rendah dibanding tahun 2019 karena laba bersih yang menurun. Kemudian yang kedua ada price earning ratio atau PER. Di tahun 2020 diperoleh PER sebesar 12,54. Sementara pada tahun 2019 diperoleh PER sebesar 6,26. Bisa dilihat kalau PER di tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019, sehingga bisa dikatakan bahwa harga saham mahal jika kedepannya perusahaan tidak dapat memperoleh laba bersih yang tinggi. Namun, karena PER ideal, mulai dari 20-25, maka bisa dikatakan nilai saham masih under value. Tapi, perlu ada pengamatan lebih lagi dengan perusahaan lain untuk mengetahui apakah PER PT Temas Tbk adalah PER ideal atau tidak. Yang ketiga, ada book value per share atau BVPS. Di tahun 2020, BVPS diperoleh 212,25, sementara di tahun 2019 diperoleh BVPS sebesar 207,38. Sehingga, price to book value atau PBV yang dipengaruhi oleh BVPS di tahun 2020 adalah 0,65 dan di tahun 2019 PBV-nya adalah 0,49. Nah, PBV tahun 2020 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, sehingga harga saham meningkat. Namun, karena PBV kurang dari 1, maka masih dikatakan harga saham masih murah. Selanjutnya, berdasarkan penilaian laporan keuangan, adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah 1. Perusahaan memiliki aset tidak lancar yang meningkat, sehingga ke depannya perusahaan akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jadi, jika ingin membeli saham ini, lebih baik untuk investasi jangka panjang. Namun, perlu diperhatikan lagi aspek lainnya. Yang kedua, jika taraf pajak mengalami penurunan, maka investor dapat membeli saham atau obligasi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, jika harga bahan bakar dan pelumas mengalami peningkatan, maka disarankan untuk tidak berinvestasi di perusahaan ini karena dalam sektor transportasi, harga minyak mempengaruhi biaya-biaya operasionalnya. Yang keempat, jika ada kenaikan harga minyak,
maka perusahaan akan tambah rugi, sehingga tidak disarankan untuk investasi di perusahaan ini. Rekomendasi yang kelima, jika suku bunga bank mengalami penurunan, maka investor dapat berinvestasi di saham ini karena nantinya penurunan bunga bank akan mempengaruhi utang bank beserta bunganya. Jika semakin menurun, berarti perusahaan dapat memperoleh dana tambahan untuk menghasilkan keuntungan lebih nantinya, baik untuk mengekspansi perusahaan atau tindakan lain. Yang keenam, berdasarkan perhitungan rasio keuangan, maka kondisi perusahaan di tahun 2020 kurang baik dibanding tahun 2019. Namun perlu ada pengamatan lebih lanjut lagi untuk tahun-tahun sebelumnya, sehingga bisa dikatakan apakah tahun 2020 mengalami peningkatan atau tidak. Karena di tahun 2020 kita tahu terjadi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi banyak hal. Namun, bisa dikatakan perbedaannya tidak terlalu besar sehingga bisa dikatakan bahwa perusahaan mampu bertahan di saat pandemi COVID-19. Yang ketujuh, berdasarkan perhitungan nilai saham terhadap harga pasar, maka dapat dinyatakan nilai saham lebih rendah dibandingkan dengan harga saham atau under value. Karena PER tidak terlalu tinggi dan PBV masih kurang dari 1. Namun perlu diperhatikan untuk laba bersih perusahaan agar jika PER semakin tinggi, maka diikuti juga laba bersih yang meningkat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilakukan analisis teknikal terkait pergerakan harga saham dari PT Temas Tbk. Berikut tampilan dari chart milik Temas Tbk. Dilihat terakhir pada tanggal 27 Mei 2022, di mana candlestick berada di atas, jauh melonjak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, bahkan lebih tinggi daripada bulan Maret sebelumnya. Di sini kita lihat pergerakannya sangat aktif, yang dimana berbeda jauh dari candlestick sebelumnya. Di sini menciptakan titik resisten yang sangat kuat. Maka perlu analisa lebih lanjut dengan menggunakan bantuan indikator apakah candlestick di tanggal 27 Mei ini sudah mencapai titik overbought atau dia masih berada di dalam titik netral. Nah, salah satu indikator sepertinya noise-nya terlalu terdengar. Oh, noise-nya terlalu terdengar. Baik, maaf. Untuk sekarang bagaimana? Sudah lebih baik. Iya, tadi posisi. Terima kasih atas responnya. Apakah perlu diulang kembali atau dilanjutkan? Dilanjutkan tidak apa-apa. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Nah, kita lihat di sini bahwa di tanggal 27 Mei 2022 tercipta resisten yang sangat kuat. Nah, perlu menggunakan bantuan indikator untuk mengetahui apakah di tanggal 27 Mei ini telah terjadi overbought atau masih berada di rentang harga yang netral. Salah satu indikator yang memperlihatkan indikasi overbought adalah RSI. Di sini bisa kita tulis RSI. RSI ini merupakan Relative Strength Index atau bahasa Indonesianya indeks kekuatan relatif. Nah, ini tampilannya.
dari indikator RSI. Kita lihat di rentang garis paling atas ini ada di angka 70 dan garis bawah ini berada di angka 30. Garis atas ini menunjukkan bahwa harga telah overbought. Bila harga saham itu menembus ke atas, maka itu mengindikasikan bahwa harga saham telah mengalami overbought. Nah, bagi pengamat saham atau trader, situasi semacam ini menunjukkan bahwa saat tepat untuk keluar dari pasar dan waktu yang tidak tepat untuk masuk ke dalam pasar. Artinya, jika kita memiliki saham dari Temas TBK, di tanggal 27 Mei ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita menjualnya. Dan bagi trader yang ingin masuk ke dalam pasar, ini adalah momen yang tidak tepat untuk masuk ke dalam pasar. Maka langkah baiknya dana bisa di-save jika ingin masuk ke dalam Temas TBK, menunggu momen ketika oversold. Dan informasi yang kita peroleh dari indikator RSI adalah waktu yang tidak tepat untuk masuk ke dalam pasar dan waktu yang tepat untuk keluar dari pasar. Itu salah satu indikator yang sering digunakan oleh trader. Selanjutnya, kita bisa menggunakan indikator lain untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih akurat dengan mengcompare-nya dengan indikator yang lain. Nah, untuk indikator RSI ini kita close saja. Kita menggunakan indikator MACD atau moving, bukan atau, tapi melainkan panjangannya adalah moving average convergency divergency. Nah, ini tampilan dari indikator MACD, di mana terjadi pelonjakan harga yang sangat tinggi membentuk resisten yang sangat kuat. Kita lihat bahwa memang betul belum ada indikasi atau gambaran bahwa akan mengalami penurunan harga. Bisa jadi ini masih kuat ke atas karena belum menunjukkan penurunan atau lengkungan ke bawah dari line warna hijau. Jika ada bentuk penurunan di periode selanjutnya, maka akan besar kemungkinan akan kuat untuk turun atau harga mengalami pembalikan arah. Jadi untuk MACD, kemungkinan masih ada harapan bisa naik ke atas, namun informasi yang kita dapatkan sama dengan indikator RSI tadi bahwa ini tetap momen yang tidak tepat untuk masuk ke dalam pasar. Karena bagaimanapun juga jika memang ini pada periode kedepannya harga mengalami peningkatan, tetap naik, tetap saja margin yang kita peroleh itu kecil. Dan buruknya lagi, jika kemungkinan harga pada periode ke depan mengalami penurunan, maka bukan profit yang didapat, melainkan loss yang diperoleh. Jadi tetap informasi yang diperoleh bahwa ini bukan momen yang tepat untuk masuk ke dalam pasar dan momen yang tepat untuk keluar dari pasar. Indikator selanjutnya lagi yang bisa kita gunakan adalah stokastik. Ini bisa kita close. Stokastik. Baik, ini tampilan dari indikator stokastik. Dia menampilkan garis overbought dan oversold juga. Tapi berbeda untuk RSI. Untuk stokastik dia overbought-nya di angka 80 dan oversold-nya ada di angka 20. Nah, baiknya informasi yang kita peroleh ini ternyata linear antara indikator stokastik dengan RSI. RSI sebelumnya menunjukkan bahwa di tanggal 27 Mei atau harga terakhir di saham atau di market menunjukkan overbought, ternyata kita menggunakan indikator stokastik juga demikian. Informasi yang diperoleh juga menunjukkan bahwa harga PT Temas TBK terakhir
menunjukkan overbought. Jadi semakin kuat bahwa informasi yang kita peroleh semakin akurat. Kita gunakan satu indikator lagi, yaitu indikator Bollinger Band atau strategi ikat Bollinger. Nah, di sini candlestick menutupi line atas, yang dimana masih ada harapan naik lagi ke atas gitu, walaupun tidak begitu kuat. Kita lihat belum ada bullish memang, sehingga masih ada harapan atau potensi untuk tetap naik. Tapi tetap saja ini sudah overbought, maka disarankan untuk tidak masuk ke dalam pasar. Dari keempat indikator ini bisa kita simpulkan berdasarkan analisa teknikal terkait analisis jangka pendek bagi trader, diperoleh kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah momen yang tepat untuk keluar dari pasar dan momen yang tidak tepat untuk masuk ke dalam pasar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Adapun kekurangannya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.